Sejak Bible Camp yang kita ikuti di Manado tahun 2019, kita sudah menghadapi tantangan tentang Sabat lunar dan cabang-cabangnya. Ajaran Sabat lunar ini sangat mengandalkan catatan sejarah seperti penggunaan kalender Julian dan peralihannya ke kalender Gregorian. Kemudian sangat mengandalkan pergerakan benda-benda alam, ya, astronomi, dan hubungannya dengan penyembahan berhala. Itu sebabnya mereka merasa bahwa pekabaran mereka adalah untuk memanggil umat untuk bertobat. Sebab bagi mereka berbakti pada hari Sabtu sama dengan menyembah berhala. Uniknya, hari Sabat yang mereka kabarkan bukan pada hari ke-7, tetapi bisa berubah-ubah dari hari yang satu ke hari yang lain, sesuai dengan pergerakan bulan. Karenanya pekabaran Sabat ini diberi judul Sabat atau Minggu atau sembarang hari. Dan perlu semuanya ketahui bahwa sebagai umat yang sisa, ayat berikut ini adalah dasar dari kebenaran yang kita kabarkan. Wahyu 12 ayat 17 berkata, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Nah, hukum-hukum Allah atau commandments of God adalah firman Allah yang terdapat dalam Alkitab, dan kesaksian Yesus adalah roh nubuat sebagaimana Wahyu 19 ayat 10 nyatakan. Karenanya kita akan mendasarkan pekabaran kita pada firman Allah dan tulisan roh nubuat. Kalaupun ada informasi lainnya, tetapi itu bukanlah yang utama. Itu hanya untuk membantu pemahaman kita tentang hal-hal yang dikeluhkan oleh saudara-saudara kita kaum lunar Sabat. Nah, sebagai pendahuluan, yang mereka keluhkan adalah nama-nama hari. Berikut nama-nama hari dalam satu minggu dalam bahasa Inggris. Inilah tabel nama-nama hari dalam seminggu dalam bahasa Inggris serta padanannya dengan bahasa Yunani dan bahasa Latin. Hari Minggu disebut Sunday, yang mana adalah hari matahari. Kemudian Monday adalah hari bulan. Tuesday adalah hari Mars. Wednesday adalah hari Merkurius. Thursday adalah hari Jupiter. Friday adalah hari Venus. Dan Saturday adalah hari Saturnus. Kemudian orang-orang Italia membuat hubungan nama-nama hari ini dengan dewa-dewa mereka, sebagaimana yang dalam gambar pada bagian bawah layar. Apolos untuk hari Minggu adalah setara dengan matahari, dan Diana untuk hari Senin setara untuk dewa bulan. Nah, untuk Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, semua tetap mengikuti nama planet sebagaimana dalam tabel. Nah, bagaimana dengan nama-nama hari dalam bahasa Indonesia? Apakah dari bahasa Inggris atau dari bahasa yang lain? Kita semua umumnya sudah tahu bahwa nama-nama hari dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Ya. Nama-nama hari dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Berikut tabelnya. Kita lihat, dalam bahasa Arab disebut Ahad, Isnaini, Sulatsai, Arbi'ai, Komis, Jumuati, dan Sabtu. Yang menjadi dalam bahasa Indonesia hari Minggu, tapi hari Minggu ini bukan dari Arab, tapi dari Portugis, Domingo. Ya. Tetapi selanjutnya dari bahasa Arab, Isnaini jadi Senin, Sulatsai jadi Selasa, Arbi'ai jadi Rabu, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Ada kemiripan di beberapa nama hari, yang artinya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Inilah asal muasal nama hari dalam bahasa Indonesia. Tidak ada hubungannya dengan planet atau dewa-dewa. Bagaimana dengan orang Yahudi? Kita lihat penjelasan mereka dalam sebuah website
yaitu Ifritalk, ya. Websitenya ifritalk.com. Ini adalah website untuk belajar tentang orang Ibrani serta berita-berita seputar bangsa Israel. Nah, perhatikan dalam tabel kotak warna merah. Mudah-mudahan dapat terbaca. Di sebelah kiri adalah nama-nama hari dalam bahasa Inggris dan di sebelah kanan adalah nama-nama hari dalam bahasa Ibrani. Satu minggu Ibrani dimulai pada hari Minggu atau Sunday atau dalam bahasa Ibraninya Rishon. Dan diakhiri pada hari Sabtu atau Saturday yang dalam bahasa Ibrani disebut Syabat. Nah, perhatikan penjelasan orang Yahudi berikut tentang nama-nama hari mereka. Bisa lihat pada bagian bawah, kotak warna merah disebutkan di sana. Yang pertama, satu minggu dimulai pada hari Minggu. Hal ini menurut iman orang Yahudi bahwa dunia dijadikan dalam 6 hari dan hari ke-7, Sabtu, adalah akhir dari penciptaan. Kedua, kecuali hari Sabtu atau Syabat dalam Ibrani, semua hari disebut sesuai urutannya. Minggu disebut hari pertama, Senin disebut hari kedua, Selasa disebut hari ketiga, dan seterusnya sampai hari ke-6, yaitu Jumat. Sementara hari Sabtu tidak disebut hari ke-7, tapi Syabat, yang artinya berhenti bekerja atau istirahat. Hari orang Yahudi dimulai pada matahari terbenam dan bukan pada matahari terbit. Sebagai informasi, saudara-saudara kita yang menganut Sabat lunar, membuka Sabat pada pagi hari, bukan pada malam hari. Ya. Itu sebabnya ada yang mulai mengajarkan untuk buka Sabat pada pagi hari. Inilah hari dalam satu minggu bagi orang Yahudi dan inilah yang terjadi sejak dahulu kala. Sebab memang perhitungan satu minggu bukan berdasarkan pergerakan benda-benda di alam semesta. Seperti satu hari adalah perputaran bumi pada porosnya. Kemudian satu bulan adalah perputaran bulan pada bumi. Dan satu tahun adalah perputaran bumi pada matahari. Satu minggu tidak ada hubungannya dengan semua itu. Satu minggu sebagaimana Alkitab dan yang masih terus dipegang oleh orang Yahudi adalah berdasarkan hari-hari penciptaan. 6 hari lamanya Allah menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 Allah berhenti, dan itu sebabnya disebut Syabat. Itu sebabnya jika kita baca kembali Kejadian pasal 1, di sana disebutkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Jika saudara lihat dalam Strong Concordance, maka nama-nama hari tersebut sama dengan yang orang Yahudi gunakan sekarang, kecuali hari pertama. Dalam tanggalan orang Yahudi sekarang, hari pertama disebut Rishon, tapi dalam Alkitab Echad, ya, Yom Echad, hari ke-1. Namun prinsipnya sama, yaitu yang pertama. Berikut cuplikan ayat-ayat dalam Kejadian pasal 1 yang menyatakan tentang hari dan maknanya dalam concordance, yaitu bahasa Ibrani. Pertama menggunakan Echad, kemudian hari kedua menggunakan kata Sheni, ya, Sheni, kemudian hari ketiga Selesi, kemudian hari keempat disebutkan Rebi'i, kemudian dalam hari kelima Kamisi, kemudian hari keenam adalah Shishi. Ya. Inilah yang digunakan dalam bahasa Ibrani di Kejadian pasal 1. Nah, kita lihat sandingannya dengan yang digunakan sekarang. Yang pertama berbeda, ya. Di dalam Alkitab Echad, saat ini mereka gunakan Rishon, tapi artinya sama, yaitu hari pertama. Kemudian hari kedua Sheni, sama dengan yang digunakan sekarang. Kemudian hari ketiga sama, ya, Selisi, meskipun dalam tulisan yang sebelah kanan Selisi, ya. Kemudian yang ketiga Rebi'i, di situ Refi'i. Kemudian Kamisi sama dan Shishi sama, ya. Jadi ini bukti bahwa keyakinan mereka terhadap nama hari itu berdasarkan penciptaan terbukti bahwa apa yang tertulis dalam bahasa Ibrani itu juga yang digunakan saat ini.
Kalaupun ada perubahan itu hanya sedikit sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, argumen yang utama dari kaum lunar Sabat adalah di mana tertulis kata Sabtu di dalam Alkitab atau Saturday dalam Alkitab bahasa Inggris. Apakah ada tertulis kata Sabtu dalam Alkitab? Ini argumen mereka. Dan kalau saudara cek Alkitab, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tidak ada kata Sabtu. Ya. Jadi apa yang mereka tanyakan itu benar, bahwa apakah ada kata Sabtu? Tidak ada. Kata Sabtu tidak ada dalam Alkitab. Ya. Tetapi kata Sabat ada. Nah, inilah dasar kita. Kemudian argumen kaum lunar Sabat adalah, apakah ada bukti dalam Alkitab bahwa hari Sabat itu hari ketujuh? Sebab ada hari-hari raya yang juga disebut Sabat dan tidak selamanya pada hari ketujuh. Jadi perlu kita ingat ada dua. Yang pertama, apakah ada kata Sabat dan terbukti tidak ada, dan apakah bukti ya bahwa Sabat itu hari ketujuh? Itulah argumen mereka untuk membenarkan ajaran mereka. Sebab kita tahu nanti bahwa Sabat lunar ini merayakan hari Sabat bukan tepat pada hari ketujuh, pada hari ke-8 dan pada hari ke-9, tergantung kondisi bulan. Ya. Nanti kita lihat. Nah, menurut mereka, kata Sabat tertulis pertama kali dalam Keluaran 16 tentang Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel. Ini menurut mereka. Padahal ini merupakan blunder mereka yang pertama. Mari kita baca Keluaran 16 ayat 23. Dikatakan di sana, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang kamu perlu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Berdasarkan ayat ini, kaum lunar Sabat menyatakan inilah kata Sabat yang pertama disebutkan dalam Alkitab. Dan karenanya kita tidak tahu apakah ini hari ke-7 atau bukan. Oleh sebab itu mereka mulai menggunakan bulan sebagai penentu awal sehingga akhirnya ditemukan hari apa itu hari Sabat. Apakah demikian Sabat ditentukan dalam Alkitab? Sudah tentu tidak. Nah, kata Sabat dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Syabat. Sebagaimana tadi kita sudah baca mengenai nama-nama hari. Berikut dalam konkordans. Kata Sabat dalam Keluaran 16 ayat 23 diterjemahkan dari kata Ibrani H7676, Syabat. Apakah arti kata Syabat ini? Kata Syabat ini artinya intermission atau istirahat atau berhenti. Itu sebabnya Sabat disebut hari perhentian. Perhatikan kata Syabat yang artinya berhenti atau istirahat ini berasal dari kata Ibrani lainnya dengan nomor H7673. Mari kita lihat kata apa itu H7673. Kata Syabat di sini 2B-nya. Kemudian dalam 7673 adalah Syaubat, 1B-nya. Kata Syabat dengan 2B tadi berasal dari kata Syabat dengan 1B yang artinya to repose atau beristirahat, yaitu tidak mengerahkan tenaga. Kemudian artinya berhenti dan merayakan. Memang ada makna lain yang dituliskan di situ, tapi yang lazim kita gunakan untuk Sabat adalah berhenti, beristirahat. Mengapa kita perlu tahu ini? Ya, artinya kata Syabat 1B dengan Syabat 2B sama artinya, yaitu berhenti. Nah, kenapa kita perlu ketahui? Mari kita buka Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 1-3 berkata, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Pertanyaan sederhana tapi penting sekali, karena akan berhubungan dengan akhir daripada pekabaran ini adalah,
siapakah yang menyelesaikan pekerjaan penciptaan selama 6 hari itu? Allah yang menyelesaikan. Tuhan Allah. Ini kebenaran penting yang manusia harus ingat. Tidak ada jasa apapun dari manusia dalam proses penciptaan. Bahkan manusia diciptakan pada hari terakhir, yaitu hari ke-6, dan sesudah binatang-binatang. Istilahnya sesudah semuanya sudah tersedia, baru manusia diciptakan. Tidak ada sedikit pun andil atau jasa manusia dalam proses penciptaan itu. Bagian manusia adalah menerima apa yang Tuhan Allah telah ciptakan, menikmatinya dan merawatnya. Apakah manusia bisa mengubah-ubah apa yang telah Allah ciptakan? Tidak bisa. Terlebih dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Allah Sang Pencipta melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Lalu siapa manusia mau mengubahnya? Tentu tidak bisa. Karenanya tidak ada jasa manusia dalam penciptaan. Kembali ke Kejadian 2 ayat 1-3 tadi. Allah yang sama yang menjadikan hari ke-7. Meskipun manusia muncul di hari ke-6, tapi dalam penciptaan hari ke-7 tidak ada peran manusia. Allah yang menciptakan hari ke-7 dan bahkan Allah lah yang memberkati dan menguduskan hari ke-7. Tidak ada peran manusia dalam memberkati dan menguduskan hari ke-7. Kalaupun dalam Keluaran 20 ayat 8 dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, tetapi maknanya bukan manusia yang menguduskan, tetapi menjaga kekudusannya. Remember the Sabbath and to keep it holy. Bukan to make it holy. Kita harus bisa bedakan. Kita harus keep, harus jaga kekudusannya. Maka di gereja, anak-anak, orang tua, orang muda, semua harus duduk dengan tenang, berbakti kepada Tuhan, bukan bikin yang lain-lain. Ya. Anak-anak menggambar dengan mewarnai pun jangan. Itu di rumah bisa dilakukan. Di gereja ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Seberapa anak-anak bisa ikuti, tangkap, itulah yang Tuhan berikan. Malaikat akan tolong, kata Roh Nubuat, agar kita mengerti. Ya. Jadi kita harus keep, harus jaga itu kekudusan. Ya. Jadi yang menguduskan adalah Allah Bapa, yaitu Tuhan Allah itu. Dan bahkan dalam ayat 11, kalau kita baca Keluaran pasal 20, diulangi lagi. Dikatakan itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi bila kita sandingkan Kejadian 2 ayat 3 dengan Keluaran 20 ayat 11, di sana dikatakan, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Kemudian Quran 20 ayat 11 berkata, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dari kedua ayat ini jelas kita bisa lihat bahwa hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Sebab hari ke-7 Tuhan berkati dan kuduskan. Hari Sabat Tuhan berkati dan kuduskan. Kita bisa lihat firman Tuhan menyatakan bahwa hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hari Sabat itu hari Sabtu? Kalau hari ke-7 sudah jelas. Tapi apakah itu hari Sabtu? Atau hari yang lain sebagaimana saudara-saudara kita kaum lunar dan juga denominasi yang lain? Dari ayat ini dengan jelas bahwa Sabat itu selalu di hari ke-7. Sebab pada hari ke-7 Tuhan Allah berhenti dari pekerjaan penciptaannya. Nah, kembali kepada Kejadian pasal 2. Kita kembali kepada Kejadian pasal 2 ayat 1-3 tadi. Masih ingat kata Syabat dalam bahasa Ibrani H7673 tadi? Yang 1B, yang artinya to repose atau berhenti, ya, tidak mengerahkan tenaga. Itu juga kata yang digunakan dalam ayat ini, yang mana diterjemahkan menjadi berhenti. Dikatakan dalam ayat 2,
ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia. Kata berhenti dari kata syabat, H7673, yang merupakan asal mula dari kata syabat, yang mana akhirnya menjadi kata sabat sekarang ini. Ya, 7673 adalah asal daripada 7676. Jadi kata berhenti dalam ayat 2 dan 3 diterjemahkan dari kata syabat. Oleh karenanya, arti kata syabat 7673 sama dengan kata syabat 7676. Yang 1B dengan 2B sama artinya, yaitu apa? Berhenti, beristirahat. Jadi kapan kata syabat pertama kali digunakan? Bukan di Keluaran 16 ayat 23 tadi, tapi segera setelah penciptaan. Sebab Tuhan Allah yang menciptakan hari ketujuh, memberkati dan menguduskannya, dan disebut sabat. Pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya. Karenanya sebagai ilustrasi, kalau kita baca Kejadian 2 ayat 3, dapat dibaca seperti begini. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia sabat dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sebab sabat artinya berhenti, beristirahat. Kemudian kapan matahari, bulan, dan bintang diciptakan, anak-anak? Pada hari keempat. Ya, pada hari keempat. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 14 sampai 16. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Benda-benda penerang seperti matahari dan bulan dijadikan pada hari keempat. Matahari menguasai siang dan bulan menguasai malam. Sementara kalau kita baca tentang hari pertama dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kalau kita perhatikan, pada hari pertama belum ada matahari dan bulan. Ya. Tetapi sudah ada petang dan pagi. Sudah ada hari pertama berdasarkan petang dan pagi. Nah, ada yang berspekulasi bahwa matahari dan bulan itu sudah ada. Dan tinggal Allah nyatakan fungsinya di hari keempat. Kita tidak ikut spekulasi tersebut, sebab kita perlu ikuti apa yang Alkitab nyatakan. Baca yang tertulis. Pada hari pertama, meski belum ada matahari dan bulan, tetapi sudah ada terang. Kenapa? Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi, saat Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi, hal itu tidak bergantung kepada benda ciptaan lainnya. Sebab Bapa itulah sumber segala terang. Dan karenanya, penetapan hari pertama, kedua dan ketiga bukan berdasarkan matahari dan bulan, tetapi murni pekerjaan Allah. Sebab ingat, tidak ada peran manusia dalam penciptaan. Yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan Allah, maka segalanya Dia yang tentukan. Jadi meskipun belum ada matahari dan bulan pada hari pertama, tapi hari pertama Allah sudah tetapkan. Ini pentingnya kita menerima apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Dari sini kita bisa lihat bahwa penetapan hari-hari dalam penciptaan yang merupakan dasar dari hari-hari dalam satu minggu sama sekali tidak ada hubungannya dengan bulan. Bahkan untuk hari ketujuh tidak ada peran bulan. Perhatikan kembali Keluaran 20 ayat 11.
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Penetapan hari ke-7 bukan berdasarkan bulan, tapi berdasarkan perhitungan hari, yaitu setelah 6 hari penciptaan. Dan yang menetapkan hari-hari tersebut bukan manusia, tapi Tuhan Allah. Yang menjadikan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ke-7 adalah Tuhan Allah. Tidak ada peran manusia dalam menentukan hari pertama sampai hari ke-7. Yang menentukan pagi dan petang bukan manusia, tetapi Tuhan Allah. Yang menetapkan bahwa 1 minggu itu 7 hari adalah Tuhan Allah dan bukan manusia. Itu sebabnya kata minggu atau week dalam bahasa Ibrani adalah Shabua, H7620, yang artinya 7. Ya. Jadi 1 minggu dalam bahasa Indonesia, seminggu, dalam bahasa Inggris week, dalam bahasa Ibrani Shabua, yang artinya 7. Kenapa? Karena 1 minggu isinya 7 hari. Kalau 1 minggu sudah lebih daripada 7 hari, yang mana dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum lunar, maka itu bukan dari Tuhan. Sebab yang Tuhan ciptakan 7. Tapi manusia sejak dahulu sampai sekarang masih tergoda dengan rayuan setan di Taman Eden, yaitu agar menjadi sama seperti Allah, tahu tentang mana yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah tidak pernah menetapkan hari dan minggu berdasarkan bulan, tetapi manusia yang bukan pencipta mengubah ciptaan Allah. Perhatikan kalender berikut. Inilah kalender pada umumnya, 1 bulan. Nah, oleh ajaran Sabat lunar, tanggal 1 dan 30 tidak dianggap ada, atau istilahnya dalam bahasa Inggris non-days, atau bukan hari. Ya. Sebab 1 bulan dalam kalender Yahudi adalah 29,5 hari. Karena untuk menyesuaikan, kaum lunar menghilangkan hari-hari itu, tanggal 1 dengan 30, supaya tetap menjadi 29,5. Itu sebabnya kalender mereka yang mereka gunakan untuk menghitung Sabat, mereka hapus tanggal 1 dengan tanggal 30 dan menjadikan tanggal 2 menjadi hari pertama. Tanggal 1 tadinya hari pertama, digeserlah tanggal 2 menjadi hari pertama. Karena tanggal 1 dan tanggal 30 dianggap tidak ada. Yang warna ungu, yang ada tanda X-nya. Ya. Itu sebabnya umumnya ajaran Sabat lunar sibuk dengan kalender dan bulan dan sejarah. Itulah umumnya pekabaran mereka bahwa telah terjadi perubahan kalender, bahwa bulan adalah tanda waktu yang tidak berubah. Tapi bila kita kembali ke Alkitab, selalu dikatakan petang dan pagi sama dengan 1 hari. Tidak ada dalam Alkitab istilah bukan hari atau penghapusan hari, supaya sesuai dengan perhitungan bulan. Nah, karena mereka harus menghilangkan tanggal 1 dan tanggal 30, maka hari Sabat, kaum Sabat lunar, bisa jatuh pada hari ke-8 atau ke-9. Sebab tanggal 30 dengan tanggal 1 itu, kalaupun dihapus di kalender, kenyataannya masih ada. Jadi kalau dihitung untuk dapat Sabat berikutnya, bisa hari ke-8 dan hari ke-9. Mari kita kembali ke Keluaran 16. Keluaran 16 ayat 26 berkata, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Setiap hari, bangsa Israel boleh memungut 1 kali, dan untuk setiap orang 1 gomer. Tapi pada hari ke-6 mereka boleh pungut 2 kali, 1 orang 2 gomer. Keluaran 16 ayat 22. Setiap minggu hal yang sama terjadi. Kenapa pada hari ke-6 harus 2 kali? Sebab pada hari ke-7 tidak turun mana itu. Tidak ada disebutkan penggunaan bulan. Yang diminta adalah hari pertama 1 gomer untuk 1 orang, hari kedua 1 gomer 1 orang, terus sampai hari ke-5. Hari ke-6 1 gomer, Hari ke-6 2 gomer untuk 1 orang, sebab hari Sabat tidak turun. Ya.
Sehingga orang Yahudi cukup hitung. Hari pertama, hari kedua, hari kelima, begitu hari keenam, 2 kali. Ya, kita pungut 2 kali, karena besok tidak turun. Selesai hari Sabat, berarti hari pertama, pungut lagi, cukup 1 gomer. Hari kedua 1 gomer, hari ketiga 1 gomer. Terus sampai hari keenam, 2 gomer. Allah menciptakan cara untuk mengingatkan mereka tentang hari Sabat dengan menghitung hari. Kalau mereka harus lihat bulan, bisa kerepotan. Salah lihat bulan, tidak dapat mana nantinya. Ya, salah kotek orang menghitung. Keluar, tidak ada yang mana turun. Berarti kemarin harus ambil 2 kali. Itu kok ngana, salah hitung. Istri dengan suami mulai berkelahi di rumah. Itu baik-baik, lihat baik-baik itu bulan. Ya, Allah tidak menggunakan cara yang demikian. Allah menolong kita untuk mengingat dengan mudah bahwa hari ke-7 adalah hari Sabat, sebagaimana kita sudah lihat ayat demi ayat tadi menjelaskan. Karenanya jika teori kaum lunar benar, maka bangsa Israel akan kesulitan. Sebab mereka harus amati bulan untuk tahu kapan pungut 2 kali lipat dan kapan tidak keluar. Dan karena hari Sabat bisa jatuh pada hari ke-8 atau ke-9, maka mereka harus benar-benar menghitungnya. Kalau tidak dapat makan. Tapi bukan demikian rencana Allah bagi umatnya. Rencana Allah jelas dan mudah untuk diikuti. Cukup hitung hari, maka tidak akan kelaparan. Satu lagi kita lihat, Imamat 23 ayat 15 dan 16. Kemudian kamu harus menghitung, mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Ini adalah perayaan hari Pentakosta atau dalam bahasa Ibrani Shavuot. Nah, apakah Tuhan berkata, perhatikan bulan, maka engkau akan mengetahui kapan hari Pentakosta atau Shavuot? Apakah demikian? Tidak ada. Tuhan suruh hitung hari. Harus ada genap 7 minggu atau 7 Sabat. Hitung 50 hari sejak hari raya buah sulung atau unjukan, maka akan tiba pada hari Pentakosta. Hitung hari, bukan lihat bulan. Kembali Allah meminta untuk manusia menghitung hari dan bukan melihat bulan. Semakin jelas doktrin Sabat lunar tidak alkitabiah. Musa menuliskan dalam Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahnya atau menguranginya. Nah, apakah perintah Tuhan tentang hari Sabat? Kita baca 4. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 6 hari lamanya. Keluaran 31 ayat 15, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. 6 hari dasarnya. Keluaran 35 ayat 2, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Kembali 6 hari dasarnya. Imamat 23 ayat 3, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Masih banyak lagi 6 hari yang lainnya, tapi dasar untuk hari Sabat adalah 6 hari. Hitung 6 hari, kamu akan tiba pada hari Sabat, hari ke-7. Berulang-ulang Allah berfirman untuk menyatakan penentuan hari Sabat, yaitu 6 hari bekerja. Dan pada hari ke-7 itulah hari perhentian, itulah Syabat. Jadi penentuan hari Sabat adalah setelah 6 hari bekerja dan bukan bulan. Dan kita sudah lihat bahwa hari ke-7 adalah hari Sabtu. Karenanya jangan rubah dengan cara menambah atau mengurangi apa yang Allah firmankan. Nah, jika kita kembali ke hari ke-4, yaitu hari penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 14, di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam.
Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap. Dalam bahasa Ibraninya, moed. Dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi, benda penerang itu menjadi tanda yang menyatakan masa yang tetap atau musim. Dalam bahasa Inggrisnya, seasons. Masa yang tetap itu diterjemahkan dari kata Ibrani moed yang artinya appointed time atau waktu yang ditentukan. Nah, oleh karena ini, saudara-saudara kita kaum lunar menjadikan ayat ini menjadi dasar utama mereka menggunakan bulan sebagai penetapan waktu. Demikian juga Mazmur 104 ayat 19. Di mana dinyatakan bahwa bulan sebagai penentu waktu. Demikian juga dengan matahari. Saudaraku dalam Tuhan, kita tidak pungkiri bahwa bulan terlibat dalam penetapan waktu, yakni 1 bulan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, ya, kepada anak-anak ini, apa yang menentukan 1 hari? Benda penerang yang mana menyatakan bahwa itu adalah 1 hari? Benda apa itu? Benda apa? Matahari. Dalam menentukan 1 hari, bukan bulan, tapi apa? Matahari. Itu sebabnya dikatakan, jadilah petang dan jadilah pagi. Petang dan pagi yang tentukan matahari, bukan bulan. Meskipun itu gelap dan terang terjadi karena bumi berputar pada porosnya. Matahari terbenam dengan matahari terbit karena bumi berputar. Matahari itu sendiri tidak berputar, ya, dia di situ berdiam tempatnya. Tetapi yang menentukan hari adalah matahari itu. Bumi berputar, lama-lama terbenam. Muncul lagi, terbit. Ya. Bulan tidak ada menentukan hari. Sementara Tuhan minta untuk kita menghitung hari. Ya. Oleh karena itu matahari yang menentukan dalam hal ini. Dan kalau mau belajar tentang moed ini, silakan ikuti pekabaran menghancurkan Sabat dalam YouTube Yohanes 173. Di situ kita bahas tentang moed, jadi kita tidak akan bahas di sini, nanti akan menambah waktu. Kembali, ajaran lunar Sabat memang ada perubahan kalender. Ini salah satu yang mereka gemborkan, gembar-gemborkan. Ada perubahan kalender yaitu kalender Julian yang diciptakan oleh Kaisar Julius, berlari kepada kalender Gregorian yang diciptakan oleh Paus Gregory ke-13. Dan dalam proses peralihannya itu ada hari yang dihapus. Ya. Untuk menyesuaikan karena kalender Julian lebih banyak harinya daripada Gregorian. Jadi dikurangi harinya. Tetapi apa yang menarik? Tetap 1 minggu 7 hari. Ini penting bagi kita. Kalender mau dirubah, mau Julian, mau Gregorian, silakan mau dirubah. Tapi kalau 1 minggunya tetap 7 hari, maka Sabat akan jatuh pada hari ke-7. Perubahan itu tidak mengubah 1 minggu 7 hari, tidak. Tetap 1 minggu 7 hari. Dan dalam Alkitab tidak ada disebutkan adanya hari yang dihapus atau tidak dianggap sebagai hari. Agar penetapan hari Sabat menjadi sahih atau valid, tidak perlu bulan. Tidak ada dalam Alkitab menyatakan itu. Sebab penetapan hari dalam Alkitab adalah ciptaan Allah dan hari ke-7 adalah penetapan Allah. Bukan manusia, bukan bulan yang menetapkan. Nah, tentang Kejadian 2 ayat 1-3, Roh Nubuat berkata, pada mula pertama, bapa dan anak telah beristirahat pada hari Sabat setelah menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 2 ayat 1. Khalik dan semua makhluk sorga bergembira merenungkan peristiwa yang mulia ini. Dikutip dari Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 419 paragraf 2. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Kejadian 2 ayat 1-3 menyatakan tentang hari Sabat. Dan pada hari Sabat itu bapa dan anaknya beristirahat. Sabat dalam bahasa Ibraninya, H7673. Setelah pekerjaan penciptaan. Karenanya hanya 2 makhluk ilahi yang menciptakan, yaitu Bapa dan anaknya. Tidak ada trinitas dalam penciptaan. Nah sekarang, hari apakah hari ke-7 itu menurut Roh Nubuat? Kalau kita lihat tadi sejarah dan juga Alkitab, menulis tulisan-tulisan bahasa Ibrani, Sabat itu hari Sabtu. Ya, jelas dalam
tulisan orang-orang Ibrani. Nah, bagaimana dengan roh nubuat? Kita baca Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, halaman 85, paragraf 3 dan 4. Ketua Bates beristirahat pada hari Sabtu, hari ke-7 dari minggu itu. Dan dia mendesaknya agar kita perhatikan sebagai hari Sabat yang benar. Saya tidak merasakan pentingnya hal itu. Saya ini Nyonya White. Dan berpikir bahwa dia salah dalam memikirkan perintah keempat lebih daripada 9 perintah lainnya. Tetapi Tuhan memberi saya penglihatan tentang bait suci sorgawi. Ka'bah Allah terbuka di sorga, dan saya diperlihatkan tabut Allah yang ditutupi dengan tahta rahmat. Joseph Bates mengabarkan bahwa Sabat hari ke-7, hari Sabtu. Perhatikan Nyonya White tetap gunakan kata Saturday dalam tulisannya, yaitu dalam bahasa Inggris. Nah, awalnya Nyonya White merasa itu tidak penting, sebab dia berpikir tidak bisa meninggikan satu hukum lebih dari 9 yang lain. Apa yang terjadi? Yesus memberi Nyonya White penglihatan. Apa yang Nyonya White lihat? Bulan? Nyonya White tidak lihat bulan. Atau hari ke-7 itu bukan Sabtu? Bukan juga. Dia melihat Ka'bah sorga terbuka, khususnya bilik yang Maha Kudus, dan melihat tabut perjanjian di sana. Sebab tabut perjanjian berada dalam bilik yang Maha Kudus. Kemudian, dalam paragraf selanjutnya, paragraf 5, dikatakan, Yesus mengangkat tutup tabut, dan saya melihat loh-loh batu di mana ke-10 perintah itu ditulis. Saya kagum ketika saya melihat perintah keempat di tengah-tengah 10 sila, dengan lingkaran cahaya lembut melingkari itu. Kata malaikat itu, ini adalah satu-satunya dari 10 yang menjelaskan Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam penglihatan itu, Yesus menunjukkan kepada Nyonya White pentingnya hukum keempat yang Joseph Bates sampaikan. Yesus tidak menjelaskan bahwa Saturday itu adalah dewa Roma, dan karenanya jangan gunakan kata Saturday, tapi gunakan bulan untuk menentukannya. Yesus tidak bilang itu. Yang Yesus jelaskan bahwa apa yang Joseph Bates sampaikan benar, itu hukum keempat dan itu penting. Jadi jelas bahwa hari Sabat adalah hari ke-7, yaitu hari Sabtu. Kemudian Nyonya White menuliskan yang berikut ini di tahun 1904, yang ditulis dalam suratnya nomor 163, paragraf 4. Tetangga yang lain datang pada malam hari, dan selama percakapan bertanya apakah saya dapat menjelaskan kepadanya tentang Sabat. Saya mulai dengan membaca sebuah ayat dalam Kejadian pasal pertama. Kemudian saya membaca hukum keempat. Ketika saya membaca hukum keempat tersebut, mereka berkata, ya, tapi hari Minggu adalah hari ke-7. Saya menjelaskan kepada mereka bahwa hari Minggu adalah hari pertama, dan bahwa hari yang disebut Sabtu oleh dunia adalah hari ke-7. Kemudian saya membaca 6 ayat terakhir dari Keluaran pasal 31, di mana Sabat dengan jelas ditetapkan sebagai tanda antara Allah dan umatnya. Dengan jelas Nyonya White menyatakan bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat, dan tidak ada catatan roh nubuat tentang lunar Sabat. Tidak ada. Itu sebabnya jika saudara ikuti pekabaran lunar Sabat, mayoritas membahas sejarah, astronomi, dan kalender. Kemudian roh nubuat melanjutkan dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 354, paragraf 4. Tuhan memberitahu mereka bahwa pekerjaan ini harus dilakukan pada hari Jumat, hari persiapan. Ini adalah ujian bagi mereka. Tuhan ingin melihat apakah mereka akan menguduskan Sabat atau tidak. Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel sebagai makanan istimewa mereka selama pengembaraan di padang belantara. Dari hari Minggu sampai hari Kamis, mereka pungut mana cukup 1 kali untuk 1 hari. Jika mereka ambil lebih, maka akan jadi busuk. 1 orang cukup 1 gomer. Tapi pada hari ke-6, mereka ambil 2 gomer atau 2 kali lipat. Sebab pada hari Sabtu, yaitu hari Sabat, mana tidak turun. Dan karenanya, meski pada hari Jumat mereka pungut 2 kali atau lebih banyak dari biasanya, kelebihannya tidak busuk. Dan itu untuk hari Sabat. Melalui ini Tuhan sedang ajar dan ingatkan kembali pada bangsa Israel tentang hari Sabat. Demikian juga bagi mereka yang memelihara Sabat lunar.
ingat akan hal ini. Yang diingatkan adalah jumlah hari, bukan bulan. Karenanya bertobat. Nah, sebelum kita tutup dengan pelajaran penting tentang hari Sabat, ada satu argumen lain yang kaum Sabat lunar selalu kabarkan, yaitu bahwa nubuatan 2300 pagi dan petang tidak menggunakan kalender Gregorian, tetapi menggunakan kalender yang disebut Karaite. Pertanyaan bagi kita yang sudah belajar, siapa yang menemukan tanggal 22 Oktober 1844? Yang menemukan 22 Oktober 1844 adalah Samuel S. Snow. William Miller salah 2 kali. Dia punya perhitungan Maret tanggal 21. Pertama tahun 1843, dia hitung lagi, tahun 1844. Salah lagi dia. Nanti yang benar adalah Samuel S. Snow. 22 Oktober 1844. Dan Samuel S. Snow menggunakan kalender Karaite. Apa itu kalender Karaite? Kita baca dari perplexity.ai. Kalender Karaite adalah kalender yang digunakan oleh orang Yahudi Karaite, sebuah gerakan Yahudi yang menolak keberadaan Taurat lisan dan hanya mengandalkan Alkitab Ibrani sebagai sumber hukum dan tradisi Yahudi. Kalender Karaite mirip dengan kalender kerabian yang digunakan dalam Yudaisme rabinik sebelum Sanhedrin mengubahnya menjadi kalender yang saat ini berbasis matematis. Kalender inilah yang digunakan oleh Samuel S. Snow menemukan tanggal 22 Oktober 1844. Jadi memang benar bahwa para pionir kita mengkaji 2300 pagi dan petang menggunakan kalender Karaite Yahudi dan bukan Gregorian. Tetapi, jangan lupa tetapi ini, setelah mereka mengkaji dengan menggunakan kalender Karaite, mereka lalu menghubungkannya dengan kalender Gregorian yang berlaku saat itu. Dan itulah yang mereka kabarkan bahwa Yesus datang pada tanggal 22 Oktober 1844. Itu adalah kalender Gregorian. Mereka tidak gunakan tanggal kalender Karaite. Ya. Dan bahkan setelah masa kekecewaan sudah berlalu dan terbentuk pergerakan Advent, para pionir kita tetap menggunakan kalender Gregorian dalam kehidupan beragama. Hari Sabat adalah hari Sabtu. Tanggal, minggu, bulan, tahun dalam tulisan Roh Nubuat semuanya menggunakan kalender Gregorian. Nah, di Amerika ada kelompok Yahudi Karaite yang menggunakan kalender Karaite. Berikut websitenya. Siapa tahu ada yang mau lihat, silakan masuk ke websitenya, yaitu The Karaite Jews of America. Mereka juga ada banyak informasi di sana. Nah, kalau kita masuk dalam website mereka, berikut jadwal ibadah mereka. Ya, saya tidak tahu bisa lihat apa tidak. Mudah-mudahan bisa kelihatan, nanti saya coba besarkan. Jadwal ibadah mereka adalah Saturday, April 8, Sabat Service, jam 9.30 pagi. Saturday 8 April itu tanggal kapan itu? Hari ini Toma. Hari ini tanggal 8 April, artinya tanggal mereka dengan kita serupa. Ya. Kemudian tanggal 15, tanggal 22, tanggal 29 April, itu semua hari Sabat. Minggu depan hari Sabat tanggal 15, minggu depannya lagi tanggal 22. Ya. Orang-orang Yahudi Karaite berbakti pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Ya. Sebagaimana kita saat ini berbakti. Nah, yang anehnya, saudara-saudara kita kaum lunar Sabat ini menyatakan kepada gereja Advent itu para pionir menghitung 2300 bukan dengan Gregorian tapi dengan Karaite. Ya. Dan mereka yang menggunakan Karaite berbakti pada hari Sabtu, tapi mereka tidak. Ya. Apa fungsinya menyatakan kalender Karaite kalau tidak mau menggunakan untuk berbakti juga? Toh buktinya mereka berbakti pada hari Sabtu. Ya. Ini blunder berikutnya. Mereka menyatakan sesuatu terbukti benar, tapi mereka sendiri tidak ikuti. Kan begitu.
Benar, para pionir menggunakan Karaite. Dan mereka menemukan tanggal yang benar menggunakan tanggal itu. Dan kalau memang itu benar, kenapa kaum lunar tidak ikuti? Ya kan? Kalau mereka ikuti, ini buktinya. Berbakti pada hari Sabat. Ya. Jadi inilah yang perlu kita kabarkan supaya mereka bertobat. Bukan demikian rencana Allah dalam hidup mereka. Nah sekarang kita masuk ke pekabaran penting tentang hari Sabat. Yeskel 20 ayat 20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi kita menguduskan hari Sabat sebagai peringatan antara Tuhan dalam huruf besar dengan kita. Dan supaya orang tahu bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah kita. Nah siapakah Tuhan dalam huruf besar? Allah Bapa. Ya. Kita yang sudah belajar sudah tahu, dia adalah Allah Bapa. Tapi untuk mengingatkan, bagi yang baru belajar, kita buka 3 ayat saja. Yang pertama, Yeremia 10 ayat 10. Dikatakan apa di sana? Tetapi Tuhan dalam huruf besar adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Nah, siapakah Allah yang benar? Kita buka ayat di sampingnya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah doa Yesus kepada Bapanya. Maka satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa. Sebab Yesus sedang berdoa kepada Bapanya dan Yesus katakan, Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Lalu dalam Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, Engkau Anak Allah yang hidup. Jadi Allah yang benar dengan Allah yang hidup adalah Allah Bapa. Itu Alkitab yang nyatakan. Cukup 3 ayat, kalau mau banyak bisa. Banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Artinya hari Sabat adalah peringatan antara kita dan Allah Bapa. Dan agar semua orang tahu bahwa Allah Bapa lah yang kita sembah. Allah Bapa lah Allah kita. Nah, kata Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari bahasa Ibrani Jehovah. Perhatikan Roh Nubuat menyatakannya. Dalam Patriarchs and Prophets halaman 307 paragraf 2. Semua orang yang memelihara hari ke-7 menyatakan oleh perbuatan ini bahwa mereka adalah penyembah-penyembah Jehovah. Kemudian beberapa tahun sesudahnya, tahun 1907, Nyonya White tulis kalimat yang sama. Semua orang yang memelihara hari ke-7 menyatakan oleh perbuatan ini bahwa mereka adalah penyembah satu-satunya Allah yang benar. Dari 2 kutipan ini, Jehovah itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Begini cara belajar Roh Nubuat. Kutipan menjelaskan kutipan. Dan sebagai informasi, buku Patriarchs and Prophets ini dicetak tahun 1890. Nyonya White katakan bahwa Allah itu adalah Jehovah. Dan tahun 1907 dia katakan Jehovah itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Ini bukti Nyonya White tidak berubah. Dia tetap non-trinitas. Jadi mereka yang memelihara hari ke-7 yaitu hari Sabat, hari Sabtu adalah penyembah Jehovah, penyembah Allah Bapa. Dan memang demikianlah yang dinyatakan oleh Alkitab. Nah sekarang bagaimana dengan Sabat lunar? Siapa yang mereka sembah? Mereka mengakui menyembah Allah. Sama seperti kaum Trinitas. Mereka mengakui menyembah Allah. Tapi jangan-jangan mereka malah menyembah bukan Allah. Tapi ilah. Ya, ilah lain atau berhala. Perhatikan berikut dari James Hastings. Dari Encyclopedia of Religion and Ethics halaman 63. Dikatakan di sana, orang Babylon tampaknya telah menjalankan Sabat pada setiap hari ke-7 bulan lunar. Ya, maksudnya kalender 1 bulan lunar. Dan kemungkinan besar penggunaan ini awalnya dikaitkan dengan 4 bagian dari bulan. Di antara orang-orang Yahudi, 7 hari dalam seminggu dihitung secara terpisah dari bulan.
Ini adalah kesaksian yang lain bahwa orang Yahudi menghitung 1 minggu bukan dengan bulan. Mereka sudah akui bahwa kami menghitung 1 minggu berdasarkan hari-hari penciptaan. 7 hari itu. Itu sebabnya 1 minggu atau week dalam bahasa Yahudi adalah Shabua, yang artinya 7. Ya. Dinyatakan demikian. Kemudian perhatikan Hastings lanjutkan dalam halaman 889 sampai 891. Agak kecil tapi mudah-mudahan bisa dibaca. Menghitung dari bulan baru, orang Babylon merayakan setiap hari ke-7 sebagai hari suci. Juga disebut hari jahat. Artinya tidak cocok untuk aktivitas yang dilarang. Pada hari-hari tersebut, para pejabat dilarang melakukan berbagai kegiatan dan orang awam dilarang untuk mengucapkan permohonan, dan setidaknya tanggal 28 dikenal sebagai hari istirahat. Pada masing-masing hari, persembahan diberikan kepada dewa dan dewi yang berbeda. Tampaknya saat pada malam tiba, untuk menghindari larangan yaitu bagi Marduk dan Istar pada tanggal 7, Ninlil dan Nergal pada tanggal 14, Sin dan Syamas pada tanggal 21, dan Enki dan Mah pada tanggal 28. Tablet, yaitu batu yang ditulis dari abad ke-6 sebelum Masehi, pemerintahan Kores yang Agung dan Kambises II menunjukkan tanggal ini kadang-kadang perkiraan. Bulan lunar, perhatikan ini ya, bulan lunar 29 atau 30 hari, pada dasarnya terdiri dari 3 minggu 7 hari, dan minggu terakhir terdiri dari 8 atau 9 hari, memutus siklus 7 hari yang terus-menerus. Karenanya harus dihapus 2 hari, dipotong. Karena minggu terakhir lebih daripada siklus 7 hari, harus dihilangkan supaya tetap 7 hari. Itulah yang dilakukan oleh kaum lunar, dihapus tanggal 1 dengan tanggal 30. Padahal hari itu tetap ada, ya kan? Meskipun di kalender dihapus, tapi hari itu tetap ada. Makanya mereka punya Sabat bukan hari ke-7, tapi hari ke-8 dan hari ke-9, berubah-ubah. Ya. Dan kalau saudara pelajari pekabaran tentang lunar ini, ada 2 jenis aliran. Yang paling besar adalah yang berbakti tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, dan 29. Itu yang mereka, yang aliran besarnya. Aliran yang kecil, 1 hari kurang. 7, 14, 21, 28. Mengapa hal ini penting kita ketahui? Sebab sama dengan Trinitas. Ya. Ingat kembali apa yang Katekismus Douay tampilkan dalam Advent Review and Sabbath Herald tanggal 16 Desember 1858. Halaman 30 paragraf kita baca. Beberapa mengatakan hari itu diubah oleh Konstantin, tapi bacalah pernyataan berikut dari Douay Catechism halaman 143. Berikut pernyataannya. Ada pertanyaan, apakah hari Minggu itu atau hari Tuhan secara umum? Jawab, ini adalah hari yang dipersembahkan oleh para rasul untuk menghormati Trinitas yang Maha Suci dan untuk mengenang bahwa Kristus bangkit dari kematian pada hari Minggu, mengirimkan Roh Kudus pada hari Minggu, dan oleh karenanya hari Minggu disebut hari Tuhan. Itu juga disebut hari Minggu dari denominasi Romawi kuno, Dies Solis, hari matahari, yang mana hal itu menjadi suci. Jadi hari Minggu untuk menyembah siapa? Trinitas yang Maha Suci atau Maha Kudus. Hari Sabat untuk sembah siapa? Allah Bapa. Alkitab nyatakan, hari Sabat untuk sembah Allah Bapa. Hari Minggu untuk sembah Trinitas. Sabat lunar untuk sembah dewa-dewa Babel. Yang tadi itu. Mana yang lebih penting? Harinya atau siapa yang disembah? Siapa yang disembah yang paling penting? Ya Oma? Yang paling penting itu Oma adalah siapa yang kita sembah. Kalau kita sudah mengenal dengan benar siapa yang kita sembah, maka kita akan menyembah dia pada hari yang benar. Kita akan turut perintahnya. Setelah 6 hari ada hari ke-7, yaitu hari Sabtu. Itulah hari Sabat. Kamu menyembah saya pada hari Sabat. Kalau menyembah pada hari Minggu itu bukan saya, kata Bapa. Itu Trinitas. Kalau Sabat lunar itu bukan saya, itu dewa-dewa orang Babel. Hati-hati. Kata Sabat bukan berarti menjadikan hari itu kudus. Ya. Yang menguduskan bukan kita,
Tuhan yang menguduskannya. Apa yang terjadi sekarang? Banyak yang terima apa yang dinyatakan oleh katekismus ini. Yang menarik apa lagi? Ada yang tidak berbakti pada hari Minggu, tapi sembah Trinitas juga. Contohnya siapa? Gereja Advent yang sekarang ini. Berbakti hari Sabat, tapi sembah Trinitas. Nah, apa sulitnya mereka untuk berbakti pada hari Minggu? Tidak ada sulitnya. Dan sudah terjadi. Bila mana saudara mengikuti pekabaran saudara Mark Lastimoso, dia sudah kabarkan bahwa di Amerika ada gereja Advent yang membuka layanan perbaktian pada hari Minggu. Sebab Allah yang disembah sama. Ya. Apa yang dinyatakan oleh gereja Katolik dan gereja Advent, Trinitasnya sama. Lalu apa yang menghalangi gereja Advent untuk berbakti hari Minggu? Tidak ada. Allah yang disembah sama. Kalau memang mau tetap hari Sabat, Allah yang disembah harus Allah Bapa. Ya. Kaum lunar berbakti pada hari Sabat yang tidak alkitabiah. Dan merasa itulah yang benar dan berharap menyembah Allah yang benar. Tapi tanpa mereka sadari, mereka bisa terjerumus kepada penyembahan kepada Allah yang salah. Sebab Allah yang benar hanya disembah pada hari Sabat yang benar, yaitu Sabat hari ke-7, hari Sabtu. Sementara Advent Trinitas merasa sudah cukup dengan mengetahui hari Sabat yang benar, tanpa menyadari bahwa Allah yang mereka sembah salah. Sebab Sabat bukan untuk Trinitas, tapi untuk Allah Bapa. Karenanya bagi orang Advent yang sekarang, kalau sampai dipertanyakan, Sabat atau Minggu? Ada gunanya itu buat mereka? Tidak ada gunanya. Ya. Orang Advent yang sekarang, kalau sampai ditodong oleh senjata, Sabat atau Minggu? Sama saja. Dia mau bilang Sabat, salah juga, karena sembah Trinitas. Yang nodong senjata juga, kamu ngerti enggak? Kamu sembah juga Trinitas hari Sabat. Saya bilang Sabat atau Minggu itu kamu harusnya jawab dengan benar. Oh, enggak ada bedanya, Pak. Gitu aja. Karena yang disembah sama. Tidak ada gunanya bagi orang Advent yang sekarang ini untuk pertanyaan itu, Sabat atau Minggu, tidak ada gunanya. Sebab yang disembah sama. Itu berguna bagi kita, umat yang sisa. Sebab yang kita sembah pada hari Sabat adalah Allah yang benar, Jehovah, dan bukan Trinitas. Karenanya mana yang lebih utama? Harinya atau siapa yang disembah? Yang utama adalah siapa yang kita sembah. Karena siapa yang kita sembah, maka kita akan tahu hari apa yang benar untuk menyembah. Dan kalaupun kaum lunar Sabat bertujuan untuk menyembah Allah Bapa pada hari yang salah, maka hasilnya sama saja. Seperti orang Advent yang sekarang ini menyembah pada hari yang benar, Allahnya salah, sama saja. Salah. Dua-dua harus benar. Baik hari dan siapa yang disembah harus benar. Tapi pertama-tama kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Dan firman Allah serta roh nubuat yang adalah kesaksian Kristus menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Bapa, yaitu satu-satunya Allah yang benar. Dan hari Sabat adalah hari Sabtu, adalah hari untuk menyembah Dia. Mengapa penting sekali kita pahami kebenaran ini? E.J. Wegener berkata dalam General Conference Daily Bulletin, Volume 1, Maret tanggal 8 tahun 1897, halaman 303, paragraf 7, dikatakan begini. Wegener yang tulis ini ya. Ini dia bawakan sebuah renungan di acara GC. Tetapi saya pikir siapapun di sini dapat melihat bahwa pekabaran malaikat ketiga adalah pembenaran oleh iman. Karena Sabat adalah pembenaran oleh iman. Sebab dengannya manusia masuk ke dalam pekerjaan Allah dan pekerjaan itu sempurna. Karena itu dia beristirahat oleh iman. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak dapat istirahat atau perhentian. Apakah mungkin bagi seseorang untuk memelihara Sabat dan tidak percaya Tuhan secara implisit? Tidak, Pak. Dia berhenti bekerja pada hari terakhir dalam seminggu dan hanya itu yang bisa dikatakan tentang dia. Jika dia tidak percaya Allah, maka dia tidak bisa memelihara hari Sabat. Masih ingat di awal tadi? Bahwa dalam pekerjaan penciptaan tidak ada andil manusia sedikit pun, tidak ada.
Semuanya adalah pekerjaan Allah dan hasil pekerjaan adalah sungguh amat baik, sempurna. Kita terima penciptaan Allah hanya oleh iman. Manusia tidak melihat tapi percaya. Karenanya hari Sabat adalah pembenaran oleh iman. Sebab dengan menerima Sabat yang benar, kita menerima pekerjaan Allah yang sempurna. Pekerjaan Allah yang sungguh amat baik dan kita menerimanya hanya oleh iman. Sebab hari Sabat merupakan bagian daripada penciptaan. Penciptaan itu pekerjaan Allah yang sempurna. Demikian juga kita dalam kehidupan pertumbuhan, perubahan kita, bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Tuhan. Perbuatan kita pada hari Sabat bukan untuk mendapatkan pembenaran, tetapi karena kita percaya bahwa Allah yang mengerjakan pembenaran dalam hidup kita. Perbuatan kita pada hari Sabat adalah hasil dari pembenaran Allah dalam hidup kita. Tapi sekarang dan bahkan sering umat gereja Advent, ya, bahkan kita dahulu juga pasti begitu, dan jangan-jangan sampai sekarang kita berbuat sesuatu pada hari Sabat untuk dapat pembenaran. Dan bahkan kita seringkali bertengkar karena apa yang kita mau buat ini kita anggap yang benar, supaya jangan orang lain salah. Harus begini, harus begitu. Standar pembenaran adalah diri kita. Padahal yang menciptakan hari Sabat bukan kita. Kita harus terima apa yang Tuhan kerjakan, dan yang Dia kerjakan sempurna. Inilah pentingnya kita menerima hari Sabat yang benar, yaitu hari ke-7 Sabtu. Tetapi manusia rubah. Kemenangan akhir halaman 468 paragraf 3. Ya. Katolik Roma mengakui bahwa perubahan hari Sabat dilakukan oleh gereja mereka dan menyatakan bahwa orang-orang Protestan boleh memeliharakan hari Minggu mengakui kekuasaan gereja Katolik Roma. Ada pertikaian antara gereja Katolik dengan Protestan yang mulai oleh Martin Luther, makanya disebut Protestan. Tetapi meskipun Protestan ini memprotes Katolik, tapi mereka terima hari Minggu untuk berbakti. Gereja Katolik katakan apa? Kamu kalau berbakti hari Minggu, kamu mengakui kekuasaan saya. Tapi katanya kamu protes. Nah itu ya. Dalam buku The Catholic Catechism of Christian Religion, dalam jawaban kepada pertanyaan mengenai hari yang harus dipelihara menurut hukum keempat, terdapat pernyataan ini. Selama hukum yang lama berlaku, hari Sabtu adalah hari yang dikuduskan, tetapi gereja diperintahkan oleh Yesus Kristus dan dituntun oleh Roh Allah telah menggantikan hari Sabtu kepada hari Minggu. Jadi sekarang kita kuduskan hari pertama, bukan hari ke-7. Dan sekarang Minggu artinya hari Tuhan. Jadi mereka menyatakan, gereja Katolik katakan bahwa perubahan ini atas perintah Yesus. Padahal hukum Allah itu kekal. Itu sebabnya dalam penglihatannya, Yesus tunjukkan kepada Nyonya White 2 loh batu. Ada perubahan hukum itu? Tidak ada. Ingat, hukum Allah adalah salinan karakter Allah. Bagaimana karakter Allah bisa berubah? Karakter Allah sama kekal dengan Allah itu sendiri, karena itu karakternya. Jadi hukum tidak berubah. Tapi gereja Katolik mendasarkan pernyataan itu sebagai justifikasi bahwa mereka berhak mengubah. Ya, ini sejarah. Yang saya sampaikan ini sejarah. Tidak ada yang berubah. Hari Sabtu adalah hari Sabat. Apa yang Joseph Bates kabarkan adalah benar, tetapi manusia rubah. Pekerjaan Allah yang sungguh amat baik, manusia rubah. Maka yang tadinya pembenaran oleh iman menjadi pembenaran oleh perbuatan. Demikian juga dengan Sabat lunar, yang menentukan Sabat berdasarkan pergerakan bulan. Bahkan harus menghapus hari supaya perhitungan mereka sesuai harapan mereka. Ini bukan pekerjaan Allah. Kaum lunar sudah merubah pekerjaan Allah yang sungguh amat baik. Karenanya sudah bukan lagi pembenaran oleh iman, tetapi menjadi pembenaran oleh perbuatan. Jadi baik hari Minggu, demikian juga dengan Sabat lunar, adalah wujud dari pembenaran oleh perbuatan. Itu bukan pembenaran oleh iman. Ini firman Tuhan dan Roh Nubuat nyatakan. Kalau mau menerima pembenaran oleh iman, kita harus terima Sabat yang benar. Percaya oleh iman bahwa itu adalah pekerjaan Allah yang sungguh amat baik dalam hidup kita.
Perhatikan yang Martin Luther katakan tentang pembenaran oleh perbuatan. Dalam bukunya Luther on Galatians halaman 109 paragraf 3, dia bilang begini, siapapun yang mencari pembenaran oleh perbuatan menyangkal Allah dan menjadikan dirinya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena pembenaran oleh iman, percaya siapa yang kerjakan? Allah dalam hidup kita. Allah yang kerjakan semua dalam hidup kita. Sebab pekerjaan Allah adalah sempurna. Tapi kalau kita mulai menggunakan perbuatan kita, kita sudah tidak anggap Allah dan menjadikan diri kita Allah. Kita anggap kitalah yang bisa membereskan. Dia adalah seorang antikristus karena dia menganggap karya-karyanya memiliki kemampuan maha kuasa untuk mengalahkan dosa, kematian, iblis, neraka, dan murka Allah. Seorang antikristus menuntut kehormatan Kristus. Artinya menginginkan. Dia adalah penyembah berhala dirinya sendiri. Karena dia menganggap dirinya Allah. Ini hati-hati kita kepada pembenaran oleh perbuatan. Bagian kita bukan membuat karya untuk keselamatan, tetapi menerima karya Allah yang sempurna, yang sungguh amat baik, yaitu di dalam anaknya. Apakah hasil dari pembenaran oleh perbuatan? Binasa tentunya. Itu sebabnya kita harus kabarkan kebenaran ini, khususnya melalui pekabaran 3 malaikat, agar manusia kembali kepada satu-satunya Allah yang benar dan berbakti pada hari Sabat yang benar, yaitu hari Sabtu, hari ke-7 dalam 1 minggu. Jadi, Sabtu atau Minggu atau sembarang hari, apa jawabnya? Hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari Sabat yang benar, hari ke-7 dalam 1 minggu. Kita bukan berbakti hari pertama atau hari ke-8, hari ke-9. Saya tahu di sini masih ada beberapa yang masih bergumul, ya. Tapi sudah dengar-dengar selama ini. Pagi hari ini dikabarkan lagi. Firman Tuhan menyatakan hari berbakti kita adalah hari Sabtu, bukan hari yang lain. Kalau kita memang mau menerima pembenaran oleh iman, percaya bahwa Tuhan Allah, yaitu Allah Bapa, yang mengerjakan dalam hidup kita pekerjaan yang sempurna. Tapi kalau diri kita, itu perbuatan. Bisa binasa. Yeskel 20:20. Ingat, kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, bagi kaum lunar Sabat, bagi mereka yang percaya Trinitas, dan bahkan bagi mereka yang berbakti hari Minggu. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bertelut, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang berlaku atas hidup ini, sehingga Engkau masih mengizinkan kami untuk berbakti, berkumpul bersama pada hari Sabat yang benar. Hari ke-7 dalam 1 minggu, hari Sabtu. Ada banyak ajaran di luar sana yang berusaha merusak, menghancurkan Sabat-Mu yang kudus. Tapi kami bersyukur firman-Mu dan tulisan Roh Nubuat yang adalah kesaksian Kristus menyatakan hari yang benar, Sabat yang benar, yaitu hari yang ke-7 dalam 1 minggu, yang sekarang kami sebut hari Sabtu. Dan dengan menerima Sabat yang benar, itu wujud daripada kepercayaan kami kepada Allah Bapa, menyembah kepadanya, sebab Dialah yang menjadikan segalanya, dan pekerjaannya sempurna, sungguh amat baik. Dan itu pun boleh menjadi bagian kami, bila mana kami percaya oleh iman, Dialah yang mengerjakan, yaitu melalui anaknya. Campur tangan ya Bapa, karena kami sadar atau tidak sadar seringkali terjerumus kepada pembenaran oleh perbuatan. Meskipun kami sudah mengenal Engkau ya Bapa, dan biarlah melalui pekabaran pada pagi hari ini kami diubahkan. Kami bertobat dari upaya diri dan menerima Engkau ya Bapa untuk mengerjakannya dalam hidup kami. Agar kami diubahkan dan pembenaran oleh iman boleh nyata dalam hidup kami. Kami menjadi saksi-Mu yang mengabarkan terus kepada sesama. Bagi jiwa-jiwa yang telah terjerumus kepada pekabaran sabat lunar, bagi mereka yang masih menyembah Trinitas, dan juga umat-umat Tuhan yang masih berbakti pada hari Minggu. Kami rindu mereka juga untuk kembali kepadamu dan menyembah Engkau ya Bapa pada hari Sabat yang benar. Tolong mereka yang bergumul, kuasai mereka dengan Roh-Mu ya Yesus, dan tuntun mereka dalam kebenaran, agar mereka mau membaca, meneliti kebenaran firman Tuhan, hingga pada akhirnya mereka boleh bertobat. Terpujilah nama-Mu,
Kehendak-Mu yang jadi, kami serahkan hidup ini, karena kami berdoa dan memohon ampun akan dosa, hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.